أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Al-Mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para masyayikh, bapak-bapak pejabat sipil TNI dan Polri yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, forum silaturahmi takmir masjid dan mushola Indonesia. Dan saya mau tanya, di sini ada fans Roma yang Sameta. Itu namanya Forza. Hadirin, peringatan Maulid Nabi tak lain dan tak bukan tujuannya dalam rangka memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam. Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakum ar-rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, berfirman pula Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa oleh Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, syaratnya taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita mengadakan Maulid, dalam rangka mempertajam pengenalan kita. Kalau kita sudah kenal, akan muncul kekaguman kita kepada beliau. Kalau sudah kagum, akan muncul cinta kita kepada beliau. Kalau sudah cinta, insya Allah kita akan mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan karena itu kita mulai biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilahirkan pada hari, mesti tahu kamu, lahir pada hari Senin, tanggalnya tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraham yang mau meruntuhkan Ka'bah. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran
yang meruntuhkan Ka'bah dengan mengirim calon ababil, burung-burung berombong-rombong membawa batu-batu api dan melontari antara gajah sehingga lumak seperti rumput yang dikunyah. Saat itulah beliau SAW dilahirkan bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang teragung dari 124.000 Nabi. Ada berapa Nabi? 124.000. Di antara 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Di antara 313 Rasul ada 25 Nabi besar, dan Nabi yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak dengan 4 alasan. Yang pertama, karena teritorial dakwah Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulu. Kalau nabi-nabi pendahulunya diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Ad saja. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Thamud saja. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasulan ila bani Israil." Lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Hai Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena misi Nabi Muhammad, karena tugas Nabi Muhammad SAW untuk seluruh dunia, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang paling tebal, yaitu Al-Quran Al-Karim, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faradna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang melupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak seperti kitab suci para nabi sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu isinya sederhana saja karena untuk lokal kedaerahan. Paham ya? Tapi karena Nabi Muhammad untuk seluruh manusia di dunia, maka kitab sucinya holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Ini yang pertama. Yang kedua, kelebihan beliau SAW adalah mengenai sholawat. Apa itu sholawat? Apa itu sholawat? Secara etimologis, sholawat itu jamak dari sholat. Jamak dari sholat. Jadi sholawat itu artinya sholat-sholat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta." Jagalah sholat-sholatmu dan sholat pertengahan. Jadi secara etimologis pinjaman bahasa, sholawat itu jamak dari sholat. Tapi secara terminologi, sholawat tergantung dari mana datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Arti solawat di sini memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya
dan hormatilah beliau dengan sempurna penghormatan. Jadi Allah memerintahkan kita semua umat beriman untuk memuliakan Nabi, menghormati Nabi dengan sepenuh-penuh penghormatan. Kenapa? Allah saja Sang Maha Pencipta memuliakan beliau. Maka tadi kita, betul? Kata Nabi SAW, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asran. Wa man shalla 'alayya asran, sallallahu alaihi biha mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Masya Allah. Kita salawat yuk. Kita salawat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua kali kita bersalawat, 20 kali Allah bersalawat kepada kita. Kalau Allah sudah bersalawat, artinya Allah sudah menyayangi manusia. Kalau Allah sudah sayang kepada manusia, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Karena itu perbanyaklah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kelebihan beliau adalah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah rekomendasi. Misalnya di sini ketua DKM masjid bilang sama Pak Bupati wali kota sini, Pak, ini coba tolong Bapak Lurah ini diangkat sebagai camat. Dia orang baik, Pak. Ini namanya rekomendasi. Ya. Nah, syafaat itu nanti pada hari kiamat seluruh manusia mengejar para nabi, minta syafaat, minta pertolongan agar direkomendasikan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi angkat tangan. Kami telah diberi izin untuk memberi syafaat kepada manusia. Silakan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliau yang diberi izin untuk memberi syafaat kepada manusia. Kenapa demikian? Qala Nabi SAW, "Likulli nabiyyin da'watun fad'a biha fastajiba, faj'al da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, semua nabi punya doa pamungkas, dan mereka telah memanjatkan doanya dan Allah telah mengabulkannya. Tapi aku simpan doa pamungkasku agar menjadi syafaat pada hari kiamat. Oleh karena itu, pada hari kiamat hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki syafaat yang bisa menolong umatnya. Amin. Inilah kelebihan Nabi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari bangsa sendiri, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, dari bangsa manusia sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat perasaan beliau kalau umatnya menderita. Harisun 'alaikum, beliau menginginkan semua umatnya bahagia. Masya Allah, inilah Nabi yang paling sayang, paling cinta kepada umatnya. Oleh karena itu, kalau ada umat Islam tidak sayang, tidak cinta kepada Nabi, itu namanya terlalu. Betul? Izin minum boleh?
Makanya kita perlu menghadiri Maulid. Maulid ini pernah Nabi bercengkrama berbicara dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Aku rindu sama saudaraku. Aku rindu sama saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara? Kami selalu bersamamu, berjuang bersamamu, bahagia sedih bersamamu. Apakah kami bukan saudara? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudara? Kata Nabi SAW, Tuba liman ra'ani fa'anani, Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani fa'anani. Beruntung orang melihat aku, lalu dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku yang gak pernah ketemu aku, gak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka. Mereka lah saudara-saudaraku. Inilah para muslimin muslimah. Gunanya kita menghadiri Maulid Nabi dalam rangka mendalami sifat Nabi, dan kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Dan yang keempat kelebihan Nabi adalah akhlak beliau. Tahu akhlak? Orang Inggris bilang attitude. Orang Betawi bilang lagu. Tapi bukan lagu kayak lagu sana, tahu kan? Lagu lo tengik misalnya gitu. Ya. Kelakuan. Akhlak secara orientatif ada tiga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada tiga. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ahmad, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, ini ditunjukkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah. Coba kita lihat akhlak beliau kepada Allah. Beliau ini kan sosok yang maksum, artinya tidak punya dosa, tidak punya salah. Maksum, gak pernah berbohong, gak pernah berzina, gak pernah berjudi, gak pernah mencuri, gak pernah nipu. Maksum, gak punya salah, gak punya dosa. Tapi beliau sholat bukan hanya yang 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat malamnya sampai bengkak waktu. Padahal beliau gak punya dosa. Istighfarnya bukan astaghfirullahaladzim, bukan itu. Tapi istighfarnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahlika wa wa'idika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Masyaallah. Baca sayyidul istighfar 100 kali satu hari. Padahal beliau tidak punya dosa. Sampai-sampai istri beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini maksum, tidak ada salahnya. Engkau pemegang kunci surga. Kenapa sampai gitu-gitu amat? Sholat sampai bengkak kakinya, istighfar sampai 100 kali satu hari. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada aku, atas derajat yang begini luar biasa
telah dianugerahkan kepada Masya Allah, berakhlakul karimah kepada Allah. Kalau ada umat Islam sholat 5 waktu tanpa sholat sunnah, puasa bulan Ramadan tanpa puasa sunnah, itu sudah lumayan berakhlakul ammah, akhlak yang standar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada umat Islam sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ini akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada akhlak kepada sesama manusia, Masya Allah, Nabi berakhlakul karimah kepada manusia. Manusia itu ada keluarga, ada istri, ada anak, ada tetangga, ada masyarakat. Betul. Coba Nabi akhlaknya kepada istri luar biasa. Beliau kalau panggil istri nggak panggil nama. Apatah lagi Nabi koyokan kayak kita gini. Hei, misalnya, hei jelek kayak kita nggak. Nabi kalau panggil istrinya ya Umairah, wahai si Umairah merah. Penuh kasih sayang, romantis kepada istri, tidak pernah membebani istri. Mentang-mentang masih belajar, tolak pinggang, macam-macam main cerita, bikinin kopi, bersihin itu, begitu. Kalau beliau ingin sesuatu, pakai hiasan, Masya Allah, sore-sore begini, berada kopi di macam-macam. Berakhlak kepada istri, berakhlak kepada sesama manusia. Beliau dilempari batu aja nggak marah. Pernah dakwah ada Taif, dilempari batu berdarah tangan kakinya. Jibril alaihissalam yang senantiasa mendampingi beliau, bisikin beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab sebagaimana nabi-nabi sebelummu. Kalau umatnya durhaka, mereka minta agar mereka diazab. Contohnya Nabi Musa minta Fir'aun diajar, Nabi Lut minta umatnya diajar. Sekarang kamu angkat tangan, biar nanti aku yang limpit orang Taif ini dengan darah putih. Apa kata lagi? Baca kata, tapi bukan minta azab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku. Maafkanlah umatku, mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti akhlak Nabi. Masya Allah. Makanya Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, sesungguhnya kau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang kepada kamu contoh yang baik dari Nabi. Maka maulid Nabi kita berusaha untuk meniru akhlak Nabi. Amin. Sebisa-bisanya. Amin. Bapak sama tanya, sholatnya lengkap nggak 5 waktu? Lengkap. Alhamdulillah. Pakai rawatib dan sunat-sunat. Pakai enggak? Kalau pakai akhlakul karim. Puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah, itu akhlakul ammah standar. Kalau pakai Senin Kamis, itu akhlakul karimah kepada Allah. Ya. Nah, kepada manusia Nabi memberikan contoh yang terbaik. Dilempar batu didoain, berapa dilempar batu orang diapain? Hei, ente disambit dengan batu diapain di orang? Sambit lagi. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Karena Nabi tahu bahwa orang yang zalim itu merugikan dirinya sendiri. Orang yang suka ngebully, zaman sekarang ini kan banyak fitnah, banyak bully di media massa, betul? Kenapa Nabi gak balas membuli?
enggak balas menyakiti, bahkan kasihan kepada yang membuli dan menyakiti. Karena beliau tahu ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang beriman, jauhkanlah buruk sangka. Jauhkanlah suudzon, buruk sangka. Karena berburuk sangka itu adalah sebagian dari dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan ngintip-ngintip kesalahan orang lain. Wala tajassasu, jangan korek-korek kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing sesama kamu. Jangan suka ngomongin orang. Kenapa? Ayuhibu adam ayakul lahmana bihi maitat. Apakah kamu suka makan bangkai daging saudaramu sendiri? Jadi Allah mengumpamakan kalau kita suka ngomongin orang, dia sama seperti lagi makanin daging bangkai saudaranya. Kalau kita lagi jelekin orang, itu Allah mengibaratkan kamu sedang makanin daging bangkai. Artinya apa? Ini perumpamaan dari kamu lagi ngambilin dosa dia. Jadi kalau orang tahu ruginya menggunjing orang, ruginya memfitnah orang, itu sama dengan ngambilin dosa dia. Insya Allah kita gak akan mau lagi ngomongin orang apalagi memfitnah orang. Amin. Ini akhlak Nabi kepada sesama manusia, karena beliau tahu yang zalim akan mendapat kerugian, yang mazlum akan mendapat keuntungan. Akhlak kepada alam, paling tidak hewan dan tanaman. Saya mau tanya, di rumah ada tikus kan? Ada cicak kan? Ada semut kan? Ada tokek kan? Artinya apa? Waktu rumahmu bukan rumah ente doang. Rumah ente bukan habitatmu doang. Ternyata rumah kita habitat tikus. Ternyata rumah kita rumahnya semut juga. Ternyata rumah kita rumahnya cicak juga. Rumahnya kecoa juga. Betul? Betul? Jadi jangan sombeng. Yang boleh dibunuh binatang apa? Tikus boleh. Ada kelabang boleh. Ada ular boleh. Kecoa boleh dibunuh nggak? Usir aja kecoa mah. Usir aja. Kecoa lu jelek binatang dia tuh. Kita boleh hidup di sini barang kau, tapi kalau ada itu jangan nama-nama lu. Mau insya Allah jangan nama lu itu kecoa. Ya. Ada semut, jangan main becek aja. Itu semuanya makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi sedikit. Saya pernah baca orang mati suri. Tahu mati suri? Mati klinis. Udah mati, hidup lagi. Di dalam buku itu ada 100 orang mati klinis. Di antaranya sangat menarik, satu orang mati. Dia merasa dia naik, tembus genteng terus, terus. Dia lihat bumi seperti kacang hijau. Tibalah dia satu padang pasir yang luas, sejauh mata memandang. Di sana ada seekor kucing sebesar rumah. Ada kucing sebesar rumah yang siap menerkam mereka, menerkam itu. Saat itu dia ketakutan, dia bilang, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ini kucing yang dulu saya bakar di tabunan. Dia pernah menganiaya kucing, dia bakar di tabunan dan dia senang. Dia adalah psikopat. Psikopat itu suka, senang berbuat jahat. Jadi kucing yang dulu dianiaya di dunia dibangkitkan di akhirat segede rumah lebih besar dari dirinya. Jadi jangan
menganiaya makhluk kecil, walaupun segede semut sangat boleh jadi nanti semut tidak hebat lebih gede dari itu. Berbuat baiklah kepada Allah. Begitu juga tanaman itu bukan benda mati, dia hidup, dia makhluk Allah, dia bertasbih kepada Allah dengan caranya. Nabi kalau ketemu tanaman bersalam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dan tanaman membalas salam Nabi. Tahu nggak yang namanya pohon itu ternyata ada dua jenis, ya, ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini dibuktikan oleh sains, oleh ilmuwan tahu. Dan mereka pohon itu kawin. Yang mengawinkan pohon, kumbang dan angin. Nah, ini semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menjadikan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Wa arsala riyaha 'alaiha. Aku utus sebagian angin untuk mengawinkan. Jadi Allah mengutus sebagian angin untuk mengawinkan pohon-pohon. Jadi kalau ada angin ribut, bapak ibu tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Allah yang mengutus angin untuk mengawinkan pohon-pohon itu. Ya, kalau ada pohon rubuh, berarti itu pohon ketuaan. Maka yang ada tua jangan kawin lagi, Pak. Ya. Saya masih muda. Nah, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam, hewan dan tanaman, ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu oleh kita dari Maulid ini tanamkan niat dalam dada kita. Saya mau meniru akhlak Nabi, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Amin. Dalam berbicara harus memakai akhlak rame-rame, setuju? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak.
Masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Ada salah satu cara ke surga. Ada salah satu cara bahagia di barzakh. Apa itu? Berinfak, beramal jariah. Saya lagi bikin pesantren perguruan Islam Roma Irama. Mau nyumbang enggak? Kalau saya nggak ada ini bisa aja, cuma nanti masuk surga sendirian nggak enak. Benar. Saya pengen semuanya ini masuk surga. Amin. Mau berinfak nggak? Bisa bilillah. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza maqtadul Adam min qatra amaluhu ila min salatin, sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa la yusbihu al-qulub." Apabila mati seorang anak Adam, putus amalnya kecuali dari 3 hal. Di antara selain anak yang saleh dan ilmu yang manfaat yang bisa menolong orang yang mati di dalam barzakh adalah amal jariah. Walaupun sekecil apapun, mari sama-sama beramal jariah. Bismillah, bismillah. Sujud, sambil berselawat ya. Allah, salatullah, salamullah.
Al-Fatihah min mu'jizatil Fatihah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya ya Allah diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan sunnah Nabi sebisa-bisanya, diberikan pertolongan kepada orang-orang yang punya hutang agar sempat dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya penyakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiq ila ahmad salim. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para jemaah sekalian, demikian tadi ceramah maulid yang disampaikan oleh